Hari-hari ini makin banyak masalah keuangan yang mampir ke hidup orang-orang di sekeliling kita nggak sih? Termasuk diri kita sendiri. Dari ngutang sama keluarga, terus kebiasaan, dan berujung koleksi ngutang sama temen, kartu kredit, lintah darat, koperasi, sampai pinjaman online. Belum lagi kasus judi online dan investasi bodong yang makin kesini, makin kesana. Memang kalau kita lihat data OJK, literasi dan inklusi keuangan terus meningkat. Tapi dari perspektif lain, ini juga bisa dibaca baru 50% orang Indonesia yang mengerti keuangan. Padahal 85% orang bisa mengakses produk-produk keuangan yang mana bisa aja mereka salah pilih karena nggak ngerti. But progress is still progress. Aku sendiri sejak 2018 udah sharing tips keuangan. Bulan Agustus ini genap 6 tahun. Coba yang nonton, pada nonton pertama kali dari video apa? Dan gimana nih kabar progres keuangannya sampai sekarang? Coba tulis di komen ya. Buat yang baru nonton di video ini, atau udah sering nonton tapi belum mulai-mulai, atau masih amburadul keuangannya, hopefully aku bisa bantu kamu ngerti financial planning dalam 10 menit ini. Pasti nonton sampai akhir biar bisa sampai garis finish ya. Yang pertama dan paling penting, jangan pernah terintimidasi dan ngerasa takut dengan istilah keuangan dan investasi. Chill aja, semuanya ini tentang kehidupan kita sehari-hari. Financial planning tuh analoginya kayak ngerencanain road trip. Naik mobil atau motor dari Jakarta dan ekspor tempat-tempat baru di daerah Jawa. Road trip kan biasanya ngabisin waktu berhari-hari nih. Nyetirnya bisa berjam-jam, pindah-pindah kota. Jadi biasanya direncanakan matang-matang tuh. Riset dulu, mau nyinggah mana aja. Cek mobilnya ke bengkel, nginep di mana, harganya berapa, perlu bawa uang cash banyak atau enggak. Konsepnya ya sama juga dengan ngerencanain keuangan. Masa yang pergi 2 minggu aja kita pikirin detail banget. Tapi buat perjalanan seumur hidup, kita nggak nyiapin baik-baik. Oke, step yang pertama. Tentuin dulu kamu mau kemana. Apa aja goal dan tujuan hidupmu. Beli rumah kah, liburan keliling dunia, beli mobil, menikah, siapin dana pensiun, atau apa. Setiap orang pasti boleh beda-beda. Tapi buat sesmart mungkin. Spesifik, ada angkanya, jangka waktunya, jadi bisa diukur dan dihitung. Misal, mau beli rumah seharga 2 miliar di daerah Bekasi sekitar 5 tahun lagi. Atau mau nikahin pacarku 2 tahun lagi dengan budget 100 juta. Make sure target-target ini juga realistis ya. Jangan sekarang gaji 3 juta per bulan, tapi tahun depan mau beli rumah 5M. Kan agak-agak ya. Setelah kita udah punya list goals yang spesifik, next adalah bikin skala prioritas. Mana top 3 yang paling penting? Jadi bisa fokusin ke sana dulu. Sama kayak Pulau Jawa yang sekarang punya puluhan destinasi wisata ya. Sedangkan kita cuma punya waktu 1 minggu. Tentu kita nggak bisa visit semuanya ya. Harus pilih mana yang paling kita mau. Nah, setelah nentuin tujuan kita, next, periksa kendaraan dan barang-barang yang perlu kita persiapkan. Kalau nggak ngerti soal oli dan spare part mobil, kita bisa bawa ke bengkel nih, yang tentunya perlu biaya lebih ya. Bengkel ini tuh mirip sama konsultasi ke financial planner. Tapi, apakah harus? Ya nggak juga. Kalau ada waktu, mau belajar sendiri, atau berhemat biar uangnya bisa langsung dipakai investasi, ya boleh juga. Terus, apa aja yang harus diperiksa? Informasi basic yang perlu kita tahu ada 4. Pertama, penghasilan, alias uang yang masuk tiap bulan. Kedua, pengeluaran, uang yang dikeluarkan. Dari selisihnya, kita jadi tahu cash flow kita positif atau negatif. Dan berapa yang bisa kita pakai untuk nabung atau lunasin utang. Kemudian yang ketiga, aset, alias semua harta yang kita punya. Dan keempat, utang yang kita pinjam dan harus dikembalikan. Dari selisihnya ini juga, kita jadi tahu net worth. Kalau utang udah lebih besar dari aset, secara teknis kita udah bisa dibilang bangkrut. Selain 4 hal ini, penting juga untuk benar-benar self-conscious. Sadar dengan background, profil risiko, dan pengetahuan kita tentang keuangan. Misal, Alex adalah sandwich generation yang harus membiayai orang tua dan 2 adiknya. Plus, dia mau nikah tahun depan, dan selama ini belum pernah invest. Berarti, Alex harus punya dana darurat yang lebih banyak dan menghindari investasi yang high risk, karena banyak orang yang bergantung hidup dari Alex. Lanjut ke langkah yang ketiga. Kita kan udah tahu nih mau kemana dan kondisi kendaraan kita.
Next, kita sambungin keduanya dengan bikin rute perjalanan. Misal, dari Jakarta ngindah ke Cirebon dulu, baru ke Solo dan Malang. Kan nggak lucu ya kalau malah kebolak-balik rutenya. Sama juga dengan financial planning. Makanya, skala prioritas di awal itu penting banget. Karena kita pengen ini itu nggak ada puas dan habisnya. Tapi, kita kan bukan anaknya Elon Musk atau Bill Gates ya. Uang kita terbatas. Jadi, dari penghasilan yang lebih besar dari pengeluaran di step 2 tadi, ini ibaratnya adalah bensin yang harus disisihin untuk mencapai tujuan prioritas kita di step yang pertama. Hitung sedetail-detailnya sampai kita ngerti why and how ngelakuin hal itu sebelum mulai. Biar nanti tinggal kita autopilot dan kuat untuk bertahan melewati banyak rintangan di sepanjang perjalanan. Alias kita bisa disiplin untuk nabung rutin. Karena hanya dengan disiplin, kita bisa sampai ke tujuan awal kita. Yuk kita coba hitung dan simulasi bareng ya. Alex mau beli rumah 3 tahun lagi. Harganya 1 miliar, mau DP 20%. Uang yang perlu Alex kumpulkan itu sekitar 231 jutaan. Terus, sekarang udah mulai ngumpulin untuk DP rumah ini belum? Kalau belum, nggak apa-apa. Alex bisa isi 0 dulu. Next, ini yang paling penting nih buat Alex. Dia bisa investasi berapa tiap bulan? Coba kita taruh 1 juta per bulan ya. Target return-nya berapa? Ini emang agak tricky ya, apalagi kalau belum pernah invest. Coba masukin 5% dulu aja. Nanti aku kasih tahu beberapa produk investasi untuk pemula ya. Kita klik next untuk tahu setelah 3 tahun uang Alex ini jadi berapa. Ternyata baru terkumpul 38 juta. Masih kurang banyak ya. Kita coba lihat rekomendasinya. Ada 2. Antara naikin investasinya jadi 6 jutaan per bulan, tentu nggak mudah ya. Tapi kalau nggak memungkinkan, pilihan lainnya yang nunda mimpinya jadi 17 tahun lagi. Atau kita bisa cari alternatif kombinasi dari keduanya. Next, step yang keempat, waktunya eksekusi plan yang udah kita bikin. Sebagaimana mobil yang harus disiapin bensinnya, tujuan dan rencana kita juga butuh uangnya nih untuk mewujudkannya. Tadi di step 3 kan kita udah tahu harus invest berapa, di return berapa setiap bulannya. Sekarang kita tinggal cari uangnya, pilih produk yang sesuai, dan laksanakan strateginya. Untuk pemula, aku saranin produk yang low risk dan konsepnya fixed return aja, kayak deposito BPR dan obligasi negara. Menurutku, ini pilihan yang lebih tepat karena buat pemula, itu yang penting nggak boleh rugi dulu dan nggak bikin kapok investasi. Buat yang belum pernah cobain deposito BPR, biasanya aku pakai platform deposito BPR by Komunal. Buat pilihan tepat menabung lebih untung, lebih aman, dan juga lebih praktis. Pertama, karena returnnya cukup tinggi, sampai 6,75% per tahun. Kedua, Komunal udah kerjasama dengan lebih dari 370 BPR di Indonesia, bahkan ada BPR syariah dengan konsep mudarabah juga. Jadi kita bisa sekalian diversifikasi di dalam satu platform. Ketiga, semua mitra BPR-nya udah menjadi peserta LPS. Jadi depositonya juga dijamin sampai 2 miliar per nasabah per bank. Keempat, pilihan tenornya juga pendek dan banyak dari 1 sampai 12 bulan. Dan kelima, minimal investasinya juga cuma mulai dari 1 juta aja. Kalian bisa pakai kode aku, COMEXFEL, untuk dapat cashback 100.000 khusus new user. Kalau kamu mau tahu lebih detail tentang deposito BPR dan obligasi negara, habis ini lanjut ke 2 video ini ya. Nah, kita sampai di step yang terakhir, langkah yang bikin strategi kita ini lebih manusiawi dan rendah hati. Karena sepandai-pandainya kita berencana, kita nggak pernah tahu nih, apa rencana Tuhan yang lebih baik untuk hidup kita di masa depan. Jadi harus bisa belajar fleksibel dan ilmu ikhlas kalau memang bukan rencana kita yang boleh terjadi. Karena di tengah perjalanan road trip, kadang kan tiba-tiba ada info bencana di daerah tertentu. Kita harus gercep nih untuk bisa ubah dan sesuaikan ulang rute kita. Begitu juga dengan financial planning. Kalau mendadak motor orang tua rusak dan perlu ganti baru, atau produk investasi kita tuh tiba-tiba nggak bagus lagi nih, jangan panik. Pastikan untuk monitor perkembangan aset dan return investasi kita secara berkala. Ideally setiap 3 atau 6 bulan sekali. Evaluasi juga tujuan dan prioritas hidup kita. Karena mungkin sekarang kita mau beli rumah nih, tapi siapa tahu 2-3 tahun lagi hidup kita bakal nomaden dan nggak butuh rumah tetap lagi. So well, semoga dalam 10 menit ini kamu jadi lebih ngerti financial planning ya. Dan ingat, ngerti itu beda dengan bisa. Video ini cuma bisa bantu kamu ngerti dan mampu. Tapi bisa atau enggaknya dijalanin itu tergantung ke kamu. Mampu, tapi mau nggak dilakuin.